Baik, terima kasih. Kita mulai di sesi workshop pada eh, pagi menjelang siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir sampai dengan sesi kedua kali ini, yakni sesi workshop, yang mana ini adalah rangkaian kegiatan kita pada hari ini, yaitu pengayaan UKK 2025 untuk karir unggul SMK. Perkenalkan, saya Ika yang akan memandu kegiatan di kelas workshop kali ini. Senang sekali pada kesempatan ini kita bisa bertemu satu ruangan daring bersama narasumber kita, yaitu Bapak Tuahta Siolan MKOM. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, baik Kak. Baik, terima kasih ya Pak sudah hadir di tengah-tengah kita untuk sharing nih. Di mana di kelas ini yaitu adalah kompetensi keahlian untuk DKV. Adapun nanti materinya sangat menarik sekali untuk teman-teman mempersiapkan diri nih, pembekalan untuk menghadapi uji kompetensi keahlian nanti. Tidak hanya itu, juga nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri ketika memasuki industri setelah lulus nanti. Sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman wajib mengisi post-test webinar di sesi pagi tadi. Adapun tokennya sudah dibagikan ya oleh kakak admin di kolom chat. Boleh dicatat lagi untuk token webinar. Saya sebutkan 31522396. Nanti silakan menggunakan token tersebut. Nah, di sesi workshop juga nanti teman-teman harus mengerjakan post-test lagi, tapi tokennya akan berbeda. Nanti akan saya ingatkan di sesi akhir. Untuk itu, jangan lupa mengikuti kegiatan menyimak materi sampai akhir ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan persilakan untuk narasumber kita, Bapak Tuah Taasiolan, MKOM, untuk menyampaikan materinya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan paket pemerintah, paket 3 ya, di mana paket 3 itu adalah konten kreator junior, di mana kita membuat konten kreator. Sebagai konten kreator kita harus membuat apa? Banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tuata Siolan Pinem, biasa dipanggil Olan. Di soal, tentunya di tugas itu kita membuat konten media sosial dengan berbagai format. Di mana di sini tentunya formatnya macam-macam ya, jadi nggak cuma satu aja. Nah, seorang konten kreator junior di sebuah perusahaan, kita diminta untuk membuat konten kebutuhan media sosial untuk 30 hari dalam berbagai format, baik itu poster, video pendek, ataupun infografis. Nah, jadi bukan buatnya selama 30 hari ke depan, tapi kita buat satu hari, tapi perencanaannya untuk 30 hari ke depan. Nah, kena di tugas ini untuk meningkatkan kehadiran digital di media sosial. Jadi kita sebagai konten kreator di soal paket pemerintah ini, kita membuat berbagai format dan karya untuk kebutuhan media sosial. Nah, pertama apa sih yang kita lakukan untuk sebagai konten kreator? Ya, pertama kita cari referensi konten visual dan audio yang relevan, di mana tema kampanye menggunakan platform Instagram, TikTok, dan YouTube. Jadi, nanti teman-teman di sini bisa em, mengambil tema sesuai platformnya apa, Instagram, TikTok, atau YouTube. Nah, itu dibebaskan. Ini untuk soal paket 3 ya, pemerintah. Nah, lalu kita harus melihat tren formatnya ya, apakah dia video pendek ataupun infografis. Jadi dilihat dulu teman-teman mau ngelihat tren formatnya sesuai dengan konten yang akan dibuat, itu seperti apa. Lalu gaya komunikasi yang
efektif. Jadi gaya komunikasinya juga nggak kaku, tapi lebih ke aktivitasnya bisa bisa mendistribusikan karya itu dan mendapat reach yang bagus gitu dari masyarakat di media sosialnya. Nah, ini ada contoh beberapa. Tadi kan ada video ya, di sini saya ada video. Lalu di sini ada eh, infografis. Ini sebenarnya infografis kita bisa lihat tentang ini dari Instagramnya Kemenko RI. Nanti kalau teman-teman di sini melihat di contoh paket pemerintah yang konten kreator, maka di sininya Kementerian Pendidikan. Nah, di sini saya contohnya Kementerian Kemenko RI, di mana dari semua konten yang dibuat itu berpengaruh dengan tren yang ada. Nah, ini kita kan bisa melihat tren yang ada ya. Contoh nih, tadi tren format. Nah, di sini ada tren di mana tren itu bisa merubah atau melihat antusias masyarakat melihat konten kita. Nah, contohnya saat ada tren tentang avatar, nah kita membuat infografis yang bertemakan avatar karena lagi viral pada saat itu. Nah, kita bisa lihat di sini dia disukainya berapa orang, ada 90.000 orang. Sementara yang lagi viral belakangan ini, yang sebelum-sebelumnya, yang Yura, nah itu 25.000 gitu. Jadi beda tren, beda antusias masyarakat melihat konten kita gitu. Nah, ini kita bisa lihat perbandingan. Apa sih isinya di dalam? Nah, kita lihat isinya di dalam. Di dalam isinya tuh eh, ada, ini kalian bisa kunjungin Instagramnya ya. Nah, berupa infografis tentang penyampaian kinerja APBN ya, contohnya di sini. Nah, di sini berupa infografis saja, tapi bisa menarik perhatian berdasarkan tren yang ada gitu. Nah, yang ini juga, yang ini ya, ini lebih banyak ya 90.000. Kalau yang Yura itu 25.000. Nah, itu bisa beda-beda tergantung tren yang ada. Nah, kita tuh harus bisa melihat tren yang adanya seperti apa gitu. Nah, ini berupa infografis semua. Nah, lalu ada lagi yang tentang waktu kita eh, Piala Asia U23 ya, yang AFC. Nah, itu dibuat juga penyampaian kinerja juga tentang APBN juga. Nah, dia membuat infografisnya menyesuaikan dengan tren juga seperti itu. Nah, ini 63.000. Jadi intinya saat kita eh, melakukan proses kreatif itu sebagai membuat sebuah konten kreator ya, kita menyampaikan informasi dalam bentuk infografis ataupun video, itu kita harus sampaikan dengan baik gitu. Bukan hanya isinya ya, isi di dalam infografis tersebut, tetapi style gaya desainnya juga harus kita pikirkan gitu, biar menyesuaikan dengan tren yang ada gitu. Oke. Nah, gaya komunikasi yang efektif ini juga penting karena kita lihat contoh kalau kita berbentuknya video, kita bisa lihat di sini. Halo, mau tahu kondisi Audionya kedengeran ekonomi nggak kita? kalau di play? Terdengar, Pak? Oh, terdengar ya. Tapi nggak mau repot baca. Sini, sini, sini. Tonton rapor uang kita tahun 2024. Pertama, situasi dunia. Sepanjang tahun 2024, meningkatnya konflik geopolitik dan fenomena El Nino menyebabkan terganggunya rantai pasok dan perlambatan. Nah, di sini yang kita harus lihat juga, bikin sebuah video pendek itu nggak harus
apa ya, berupa video semua gitu, berupa foto juga nggak apa-apa. Jadi setiap apa yang diucapkan itu dilampirkan foto-foto yang berkaitan atau video yang berkaitan. Jadi nggak usah pusing, oh nyari asetnya dari mana ya gitu. Jadi kita bisa bisa cari nanti asetnya, kita bisa tentukan. Pokoknya intinya saat narasinya diucapkan itu harus bisa mewakili gambar, membuat perwakilan dari gambar dari kata tersebut. Jadi orang yang melihat pun yang mendengarkan dia akan bukan hanya dapat secara audio untuk informasinya, tapi dia bisa dapat secara videonya juga. Jadi lebih memahami isi informasinya. Kita Lambatan lanjut. ekonomi global. Negara-negara besar juga sedang mengalami dinamika pergantian kepemimpinan di sebagian. Nah, ini adalah teknik juga kalau kita cara mudahnya menunjukkan informasi tapi tanpa video. Kita bisa bikin video dari browsingan kita sendiri gitu. Jadi nggak perlu kita karena susah nih cari video yang realnya. Nah itu tinggal cari hasil dari medianya aja gitu. Jadi di browsing di Google, nah itu dibikin video aja. Nah itu juga salah satu trik penyampaian informasi yang baik ya. Sebagian besar negara, terutama Amerika Serikat, dapat menyebabkan perubahan arah kebijakan yang mampu memengaruhi perekonomian dunia. Selain itu, Tiongkok dan Eropa juga masih mengalami pelemahan ekonomi akibat dinamika dalam negeri dan perdagangan global. Namun di tengah berbagai ketidakpastian, perekonomian Indonesia tetap tangguh. Inflasi dalam negeri terjaga di angka 1,57%. Nah kalau kita ngambil ada data yang hanya dia tidak bersifat umum di internet, nah kita bisa pakai motion graphic. Nah itu kita masukin. Nggak perlu yang terlalu ribet ya, yang sederhana aja, tapi sampai informasinya itu lebih baik sih. Didukung dengan menurunnya harga pangan. Aktivitas konsumsi terpantau cukup kuat, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan juga menurun. Kedua, pendapatan dan belanja negara. Sampai dengan 31 Desember 2024, negara berhasil ngumpulin uang kita hingga melebihi target. Dari targetnya yang sebesar 2.802,3 triliun rupiah, realisasi pendapatan negara sementara mencapai 2.842,5 triliun rupiah. Nah, dari pendapatan tadi, uangnya udah dibelanjakan sebesar 3.350. Perhatikan juga pengambilan angle-nya, three point lighting-nya juga diperhatikan. Jadi kita kalau menyampaikan informasi itu nggak harus kebanyakan aset juga. Kayak contohnya ini dia syuting pengambilan gambarnya hanya sekali aja si objek orangnya didukung dengan gambar-gambar dan video sebagai pendukungnya. Jadi nggak terlalu pusing membuat kontennya. Penuh. Gitu. Alhamdulillah. Rupiah. Buat apa aja sih? Di tahun 2024, APBN dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat lewat belanja bantuan pangan, subsidi energi dan kompensasi. Misalnya BBM, listrik, LPG, dan pupuk. Seperti itu nanti bisa dilihat di Instagramnya langsung ya. Nah, selanjutnya saat di paket pemerintah ini kita harus buat riset teknologi juga. Kapan kita menggunakan penggunaan teknologi yang baru. Nah, untuk saat ini kan banyak banget ya. Untuk alat desain, selain kita pakai Adobe Illustrator, Photoshop, ada teknologi AI seperti Canva, CapCut, atau OpenAI untuk integrasi konten. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan. Nah, lalu kita bisa menerapkan teknologi AI untuk fitur seperti analisis sentimen. Tapi teman-teman di sini, karena di paket pemerintah ini analisis sentimennya tidak terlalu yang mengerucut, lebih ke membuat konten itu seperti apa. Yang paling bisa digunakan di sini yang bisa saya share adalah voice generation, di mana voice generation ini contohnya di sini kita pakai AI generator yang ini ya, namanya Eleven Labs, di mana kita tinggal
teksnya kita copy aja ya, kita copy paste di sini. Nah, terus voice-nya kita bisa pilih. Voice-nya tinggal kita pilih mau siapa, mau ada yang Indonesia, ada yang luar, itu terserah. Nah, setelah itu ada modelnya, lalu eh, kita langsung generate space aja, nanti settingannya tinggal diatur aja, mau dia temponya lebih Segmen cepat, audiens lebih edukasi Pop ID mencakup profesional di industri, pemerintahan, dan perbankan yang ingin meningkatkan keterampilan kerja, serta guru, pendidik, dan tenaga kependidikan yang membutuhkan pemahaman teknologi dan digitalisasi. Nah, di sini audionya lebih baik daripada kalau misalkan kita bikin pakai yang Google Translate ya, terus di audiokin gitu. Nah, itu lebih terlihat AI-nya, tapi kalau kita pakai Eleven Lab ini lebih baik ya, lebih baik. Jadi nggak harus kita pakai voice over. Jadi jadi sebagai content creator kita juga nanti buat pekerjaan atau nanti tugas yang pakai 3 ini, teman-teman di sini bisa explore menggunakan AI. Jadi AI ini bukan jadi sebuah hal yang harus kita jauhi, tapi bisa kita manfaatkan untuk penggunaan fitur-fiturnya gitu. Jadi kita riset dulu sebelum kita membuat konten ini, kita riset dulu kita mau gunain apa. Nah, kebetulan di paket pemerintah ini software-nya itu sudah dibolehkan untuk yang pakai Canva, CapCut atau OpenAI. Tetapi ada beberapa juga dalam proses kreatif itu kan terlalu mudah dan menggunakan template yang sudah ada ya. Nah, kalau proses kreatif itu kita tetap harus menggunakan eh, software-software yang emang peruntukannya untuk kreatif. Misalkan Adobe Premiere, terus bisa pakai ini Cut Pro, bisa pakai Illustrator, bisa pakai Photoshop, bisa pakai Corel. Nah, di sana kita itu membangun desainnya itu dari awal. Jadi membuat salah satu bentuk aja, kita itu dari baseline-nya adalah garis gitu. Baseline garis. Nggak, jadi proses membuat objeknya itu melalui proses kreatif kita, bukan langsung main ambil terus tempel-tempel aja gitu. Kayak contohnya kalau kita menggunakan Canva, kita mau cari panah seperti ini aja, itu udah ada gitu. Nah, kalau kita menggunakan Illustrator, berarti kita harus ngebentuk nih, bagaimana cara bentuknya biar lingkarannya lebih kreatif, terus panahnya lebih enak dilihat. Nah, itu harus explore sendiri kita sebagai anak-anak multimedia atau DKV gitu. Kecuali nanti emang kebutuhannya adalah kita sudah bekerja, baru butuh proses yang lebih cepat untuk pembuatan kontennya, baru kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di AI tersebut. Tapi kalau kita untuk belajar, kita sebagai anak multimedia atau DKV, nah kita harus buat sendiri originalitas kita sendiri. Itu makanya kebanyakan kontributor di Canva, kontributor di Shutterstock, kontributor dimanapun, itu pasti dia eh, membuat membuat karya itu untuk dipakai orang lain, bukan kita sebagai si pembuat, kita juga sebagai pemakai. Sebenarnya seperti itu juga bisa, tetapi karena kita jurusannya adalah DKV ataupun multimedia, ya yang dunia kreatif lah ya, berarti kita harus bisa membuat gitu, bukan hanya memakai doang. Nah, jadi pemanfaatan untuk teknologi yang terbarunya itu juga kita juga harus belajar gitu. Jadi tentunya dari soal paket pemerintah ini sebagai konten kreator kita harus riset teknologi yang kita gunakan untuk membuat konten itu seperti apa. Nah, selanjutnya AI ini banyak sekali software-software yang bisa membuat kita untuk marketing ya, di mana kita dalam membuat konten AI ini sudah bisa membantu kita untuk melihat sentimen analisisnya. Apakah konten yang akan kita buat itu berpengaruh dengan sentimen masyarakat di sekitar kita. Lalu ada segmentasinya bagaimana, apa masyarakat kita saat ini dengan tren yang ada,
terus produk yang kita mau branding, apakah itu berupa gambar atau video itu juga bisa terlihat ya. Jadi penggunaan AI ini baik banget untuk konten kreator kita selanjutnya di dunia pekerjaan gitu. Oke, selanjutnya kita harus lihat juga riset kebutuhan user. Nah, di dalam paket soal kita harus riset dulu, mulai dari survei. Terus habis kalau udah survei, kita sudah dapat hasil surveinya, bisa pakai polling. Bisa pakai polling, ya tentunya kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan ke masyarakat. Nah, kalau teman-teman di sini untuk menyelesaikan paket tiganya, berarti bisa polling aja ke teman-temannya di kelasnya. Saya mau bikin ini, kira-kira kalian lebih antusias mana nih untuk bikin konten konten kreatifnya gitu. Jadi temanya bisa di-share ke teman-teman di kelas gitu. Ataupun ke guru-guru. Lalu kita bisa lihat profil audiens. Nah, dari tema yang kamu mau buat, itu audiensnya sasarannya kemana. Jangan sampai misalkan, oh saya mau bikin konten tentang apa ya, bermain. Ya, tentang ada board game yang baru, yang tentunya kamu misalkan board game yang saya buat sendiri. Nah, kebetulan board game ini untuk siswa SD. Nah, berarti gaya stylenya, desainnya berarti harus menyesuaikan dengan profil audiensnya. Jangan sampai apa yang kamu buat itu tidak membuat menarik di eh, sesuai dengan profil audiensnya gitu. Nah, lalu ada proses kreatif. Nah, proses kreatif itu banyak banget, mulai dari kreatif brief, pesan utama, tone of voice-nya seperti apa, strategi medianya seperti apa. Nah, di sini saya akan membahas yang kreatif brief dulu. Nah, yang kreatif brief di sini nanti bisa dikunjungin aja linknya, ya. Nah, apa sih kreatif brief ini? Kreatif brief ini dokumen singkat yang berfungsi sebagai panduan bagi tim kreatif dalam mengembangkan suatu proyek. Jadi intinya kreatif brief ini adalah panduannya. Jadi sebelum kita membuat konten, pastikan ada briefnya dulu. Jangan sampai main buat aja yang dimana nanti proses pengerjaannya pasti akan lebih lama gitu. Karena perencanaan itu pasti lebih baik untuk membantu kita dalam eksekusi. Kalau kita langsung main eksekusi aja tanpa ada perencanaan, yang ada proses eksekusinya ini apalagi dikerjakan dengan beberapa orang, pasti ada kendala-kendalanya gitu. Nah, selanjutnya, elemen utama dalam creative brief ini juga harus dibuat ya. Contohnya latar belakang, bagaimana bagian ini memberikan informasi dasar tentang proyeknya gitu. Mulai dari latar belakang si brand atau perusahaannya, konteks pasarnya, dan alasan dibalik peluncuran si proyek tersebut. Nah, informasi ini bisa membantu tim kita memahami posisi brand dan pasar dan relevansinya terhadap audiensnya. Nah, selanjutnya tujuan. Kita harus punya tujuan dari produk kreatif yang akan kita capai. Nah, target audiensnya mulai dari umur, ya, jenis kelamin, lokasi, terus pekerjaannya. Kalau dari psikografiknya, minatnya, preferensinya, nilai-nilainya apa, gitu. Jadi targetnya juga harus kita buat. Lalu pesan utamanya, contohnya di sini produk kami membuat hidup Anda lebih mudah dengan teknologi terkini. Berarti kan kalau kita bisa lihat di sini dari produknya, berarti dia produknya adalah sebuah penawaran kepraktisan dari sebuah aplikasi ataupun produk yang membantu dalam pekerjaan mereka dalam teknologi gitu. Nah, jadi harus dibuat pesan-pesan utamanya. Lalu tonalitas atau gaya komunikasinya. Creative brief juga menyangkut arahan tentang gaya komunikasi, seperti apa proyek akan menggunakan nada formal, kasual, inspiratif, atau humoris. Kayak contoh tadi yang sudah kita lihat di Kementerian Keuangan ya. Nah, gaya komunikasinya itu formal dan kasual, di mana penyampaian informasinya formal, tapi gaya menyampaikannya itu kasual. Jadi bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Nanti beda lagi, ada produk juga yang dia humoris.
atau ada produk juga yang inspiratif gitu. Biasanya kan produk-produk yang inspiratif biasanya ya penawaran investasi, terus bisa emas produknya, bisa cryptocurrency, bisa saham, bisa lain-lain. Nah, itu inspiratif yang 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 memberikan kita itu berbunga-bunga lah. Nah, kalau produk rata-rata ada yang humoris ya. Hampir semua produk sih rata-rata ada penyampaian gaya komunikasinya itu ada humorisnya, nggak harus kasual, nggak harus inspiratifnya. Jadi tujuannya untuk menjaga konsisten brand dalam setiap materi kreatifnya. Lalu ada delivernya merujuk pada hasil akhir yang diharapkan dari proyek tersebut. Nah, seperti video iklan, konten media sosial, ataupun desain kemasan gitu. Nah, ini juga harus kita kita masukkan dalam creative brief seperti format filenya, format outputnya mau apa gitu. Nah, itu harus dipikirin. Durasinya berapa dan dimensi desainnya seperti apa. Nah, itu juga harus dipikirin ya, apakah konten tersebut layak atau enggak. Lalu batas waktu dan anggaran. Nah, anggarannya walaupun proses pengerjaan UKK-nya itu paket pemerintah, tetap buat aja anggarannya. Jadi jangan kan ini kan saya buatnya buat ngerjain soal praktik ya. Tapi apakah anggarannya harus ada? Itu tetap harus ada. Kenapa? Karena kita harus bisa membiasakan untuk rapih ya. Mulai dari batas waktu dan anggarannya itu terdokumentasi dengan baik. Lalu inspirasi dan atau referensi. Nah, creative brief ini dapat mencantumkan contoh proyek serupa, misalkan mood board. Nah, nanti ada penjelasan dengan mood board ya. Atau materi inspiratif lainnya membantu tim kreatif memahami visi kliennya. Nah, ini ada contoh creative brief. Latar belakangnya perusahaan kami adalah Fresh Flora yang akan meluncurkan produk baru berupa air mawar organik untuk perawatan kulit. Produk ini ditargetkan untuk konsumen yang peduli dengan bahan alami dan berkelanjutan. Nah, itu jelas tuh, dengan bahan alami dan berkelanjutan. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran terhadap produksi Fresh Flora Organic Rose Water ini dan mencapai penjualan 5.000 unit dalam 3 bulan pertama peluncuran. Jadi buat tujuannya apa? Tujuan di konten itu dibuat untuk apa? Gitu. Lalu target audiensnya siapa? Wanita berusia 25-35 tahun, tinggal di perkotaan, memiliki minat terhadap produk kecantikan alami, dan aktif di media sosial. Nah, pesan utamanya, Fresh Flora Organic Rose Water adalah solusi alami untuk kulit cantik dan sehat. Tone-nya dan gaya komunikasinya harus terasa hangat, autentik, ramah, dan hindari penggunaan istilah yang terlalu teknis. Nah, gitu. Jadi udah detail di sana bahwa nanti output dari kontennya itu jelas. Nah, delivernya video iklan berdurasi 30 detik ya untuk platform media sosial. Konten gambar untuk Instagram 5 postingan. Berarti kita buat satu video 5 postingan yang berkaitan dengan Fresh Flora Organic Rose Water tersebut. Nah, brosur cetak untuk distribusi di toko. Nah, jadi detail ya. Kita bikin video, terus bikin postingan di Instagram, berarti hanya Instagram aja. Kalau nanti teman-teman di sini mau nambahin, misalkan mau di TikTok, mau di YouTube, atau mau di e-commerce-nya sendiri, kan ada postingan gambar ya di e-commerce sendiri, nah itu boleh aja gitu. Nah, batas waktunya deadline-nya 15 Maret. Nah, anggarannya itu 50 juta. Nah, itu dibuat aja. Kalau buat praktik kalian, untuk UKK ini nggak harus banyak-banyak kan. Nah, inspirasinya apa? Glow natural dari merek Green Beauty. Nah, itu kita bisa lihat. Jadi, kita nggak harus bener-bener apa ya, original iya, tapi kita harus lihat referensinya untuk menekankan bahwa bahan alami dan desain visual minimalis. Nah, jadi produknya udah ada nih yang mau kita cari referensinya. Nah, creative brief ini emang sangat penting untuk memberikan arahan yang jelas kepada tim kreatif. Jadi kalau pekerjaannya dilakukan dengan secara kelompok, jadi
setiap orang di dalam kelompok itu pakemnya adalah dari sini, dari creative brief. Nah, selanjutnya saya mau share yang eh, gimana tadi kan disinggung dengan mood board ya. Nah, mood board nanti kalian bisa lihat di aplikasinya namanya Milanote ya. Milanote ini dia gratis tapi terbatas ya. Gratis tapi terbatas, bukan gratis sepenuhnya. Ini gratis tapi terbatas. Nah, contoh saya di sini mau bikin video motion ya. Contohnya di sini ini contoh gambar-gambarnya aja. Misalkan final rendernya video ini gitu. Final rendernya. Nah, saya mau creative brief ini untuk ini disebut juga dengan mood board ya. Di dalam creative brief itu kan ada mood board. Nah, ini disebut dengan mood board. Ini tuh bukan original buatan kita, tapi kita ngambil dari beberapa referensi. Nah, kita gabungin yang nanti outputnya itu jadi hasil karya original kita. Itu contohnya. Saya mau outputnya saya berarti membuat tentang wisata Bogor gitu dalam bentuk video ya, wisata Bogor. Nah, di sini saya bisa lihat eh, saya klik dulu animation and motion design brief ya. Di sini key contact-nya, siapa yang mengerjakan proyek ini, apa tanggung jawabnya. Jadi kalau misalkan dikerjakan kelompok, berarti Budi sebagai dia bertanggung jawab dengan aset, Rudi bertanggung jawab dengan motion, tadi bertanggung jawab dengan voice over. Nah, kita lihat nih isi dalam desain briefnya. Nah, bisa kita lihat. Oke, saya kecilin. Nah, proyeknya adalah membuat alat promosi untuk festival wisata animasi, motion graphic promosi wisata daerah yaitu Bogor. Ya, langkah selanjutnya berarti saya harus ngumpulin aset video, aset 2D, audionya, musiknya, presetnya gitu. Kalau misalkan butuh dokumen yang mau dilampirkan, nah itu tinggal input aja ke sini gitu. Ini cara penggunaannya. Lalu creative direction-nya apa? Kita buat di sini tadi kan ada ya, selamat datang di Bogor, pesona alam dan budaya. Mari ikuti petualangan tak terlupakan di kota hujan Bogor, bersiaplah untuk merasakan keindahan alam, keanekaragaman budaya, pesona sejarah, dan yang membuat Bogor menjadi destinasi wisata yang istimewa. Nah, dari brand asetnya, itu brand personality-nya adalah natural, friendly, dan energik. Nah, ini saya buka ya. Nah, di sini berarti saya mau menggunakan color-nya ini. Nah, ini bisa teman-teman namain. Kalaupun nggak dinamain ya nggak apa-apa. Tinggal masukin aja kode warnanya gitu. Kode warnanya dimasukin ya. Dia otomatis sih tuh berubah sendiri kalau kode warnanya kita kita bikin warna dia kodenya udah ada. Nah, ini ngebantu banget saat kita proses nanti desain kita. Jadi kita nggak perlu lagi cari warna-warna buka Google lagi, cari referensi lagi. Kalau kita nggak pakai perencanaan, yang ada saat kita mau langsung ngerjain, ya kita buka Google lagi, cari referensi lagi, ya macam-macam deh tuh. Terus nanti ganti warna di tengah jalan, bahkan ganti warna, tone warna di proses akhir gitu. Nah, tapi kalau kita sudah masukkan di Creative Brief ini, kita masukkan dalam mood board-nya, jadi enak. Jadi kita menggunakan kode warnanya tuh udah jelas. Oh, kita pokoknya pakai keempat warna ini. Nah, terus dalam proses konten itu berarti kita kan harus membuat logonya ya. Nah, untuk kondisi membuat video Bogor ya. Case-nya adalah itu. Nah, di sini berarti saya cari nih logo-logo untuk konten saya. Nah, saya cari logo. Nah, saya copy paste aja gambarnya, tinggal copy paste aja ya. Kita tinggal cari di Google logo misalkan. Ini tuh proses kalau menggunakan si Milano teh, ini kita tinggal paste aja di sini, gitu. Kita tinggal paste, nah dia nanti ada sendiri, gitu. Kita bisa add image juga.
nanti diupload. Kebetulan karena ini bukan di akun ini ya. Nanti kalau di akun tinggal copy paste aja itu bisa gitu. Nah, kita cari dulu referensi-referensinya. Yang nanti referensi si logo tersebut itu nanti kita buat jadi karya kita original lah. Misalkan kayak gimana caranya? Misalkan kita gabungin teks ini dengan gambar yang gunung ini. Nah, itu nggak apa-apa, dibebaskan gitu. Yang penting kita ada creative briefnya. Jadi saat teman kamu yang eksekusi sebagai si pembuat logo, nah dia udah tahu, oh stylenya tuh seperti ini ya, warna-warnanya udah ada kelihatan gitu. Jadi dia nggak bingung untuk mencarinya. Nah, untuk tipografinya juga sudah ditentuin untuk tipografinya. Di sini tipografinya ditentuin menggunakan Montserrat. Nah, Montserrat itu apa? Nah, ini bisa cari ini cuman jadi bahan pendukung aja ya. Ini tinggal cari di Google, ntar di copy paste aja ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Lalu nanti photographic style-nya seperti apa nanti hasil untuk eh, misalkan membuat si posternya. Nah, style-nya akan seperti ini nanti gitu. Dari warna, logo, tipografinya. Nah, pasti kan ada pembaruan ya, jadi kita nggak niru benar-benar persis gitu, tapi kita mencari dari beberapa referensi. Nah, setelah kita udah ke brand asset ya, kita ada goals-nya. Goals-nya hasil teknis di mana animasi akan digunakan, format file apa yang diperlukan, berapa durasinya. Tadi media sosialnya IG, formatnya adalah MP4, 1 menit. Nah, kapan tanggal pengirimannya. Jadi dibuat di deadline-nya. Ini termasuk deadline ya. Target audiensnya siapa penontonnya gitu. Di sini usianya 17 sampai 25, remaja masa kini dan pekerja yang memiliki tingkat untuk berwisata tinggi gitu. Lalu di sini referensi dari si eh, yang akan kita bukan tiru ya, tapi kita modifikasi. Nah, itu kita masukin referensinya. Jadi nanti teman-teman yang ada di sebagai tugas di sini, dia sudah tahu gitu. Dia sudah tahu pekerjaannya mau mengerjakan sesuai referensi yang seperti apa. Nah, kita buka lagi. Nah, ini mood board-nya. Warnanya kita tetap masukin. Kita bisa masukin lagi sebagai gambar-gambarnya. Kita masukin ini gambar-gambar yang sesuai dengan lingkungan yang mau kita ambil gambarnya ya. Itu warnanya bisa kita ambil dari yang sebelumnya atau kita ngambil dari sini gitu. Bahkan kalau misalkan udah sepakat yang itu di ini dihilangin aja nggak apa-apa gitu. Nah, lalu idenya. Nah, idenya di sini eh, punya perancangan ide. Topik pertama berarti shoot Kota Bogor, asetnya aset 2 di Kota Bogor. Topik kedua shoot kebun teh, aset 2 di kebun teh. Nah, terus habis itu shoot curug, aset 2D-nya curug, terus shoot rusanya. Nah, yang identik dengan si Kota Bogor tersebut gitu. Idenya seperti itu. Jadi, ini tersampaikan sama tim. Nah, ini ada skripnya. Nih, nanti kita bisa lihat skripnya misalkan shoot 1, shoot 2, shoot 3. Jadi mood board itu creative brief itu di dalamnya banyak ya. Bisa ada storyboard, ada mood board dan macam-macam gitu. Nah, shoot 1 itu seperti apa gitu. Nggak perlu rapi gambarnya, yang penting apa yang ada di pikiran kamu, bayangan kamu itu tersampaikan dalam bentuk gitu. Jadi saat eksekusi nanti delivery ide kamu ke teman-teman lain tuh sampai gitu. Lalu ini style frame. Nah, ini style frame-nya. Kalau mau diwarnain itu boleh. Ya. Terus, kalau misalkan dari referensi yang ada, berarti apa yang harus kita ubah nanti untuk di karya kita? Berarti coba warna latar belakang yang berbeda, beli tekstur permukaan untuk misalkan produknya kaleng ya. Terus latar belakangnya itu harus diperhatikan. Yang nanti outputnya setelah kita udah susun creative briefnya, maka outputnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi inspirasinya ini berarti nanti outputnya adalah bukan yang ini, ada hal baru yang kamu tambahin dari hasil creative briefnya. Seperti itu untuk proses kreatifnya ya.
Ada lagi contohnya ini ya, saya mau share yang ini. Nah, ini contohnya AMI Digital Ads ya, My Choice My Ambition, di mana ini udah tayang. Yang direkturnya itu Ramadian Andika, 30 detik ya. Apa aja yang harus diperhatikan? Pertama, animatik ya. Yang pertama animatik. Nah, ini referensi ya, ini referensi bukan sesuatu yang baru. Jadi bahasanya ini tuh pitch deck ya. Jadi sebelum teman-teman di sini ngebuat mood board dan lain-lain, nah mood board itu kan dalam hal teknis ya. Nah, terus kamu mau presentasikan. Nah, nggak mungkin kamu mempresentasikan kreatif brief ke guru kamu ataupun ke asesor gitu. Nah, kamu bisa presentasikan dalam bentuk pitch deck gitu. Sebelum dapat hasil yang udah jadi gitu. Jadi kamu pitch deck itu untuk bonding sama si penggunanya gitu. Kamu sebagai konten kreator pasti kan ada klien ya. Nah, anggaplah kliennya adalah permintaan dari paket pemerintah, anggaplah kliennya guru kamu. Nah, kamu harus presentasiin dulu. Saya mau bikin karya yang outputnya nanti tidak jauh beda dengan referensi ini gitu. Nah, contohnya animatik. Nah, animatik itu Kata orang, gue nggak bakalan bisa. Kata mereka, gue bermimpi terlalu jauh. Teman-teman gue ngetawain pilihan gue. Siapa bilang gue nggak bisa? Mimpi gue udah di depan mata. Kita anak muda Indonesia bersama Perdana Emi, Unlimited YouTube, dan view 24 jam. Nah, animatik ini nggak harus karya original ya. Kamu ngambil dari comot-comot dari Google aja nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu di sini tuh animatik ini menyampaikan nanti saya bikin karya stylenya akan seperti ini loh gitu. Animatiknya akan seperti ini loh gitu. Nah, lalu storyboard. Nah, storyboardnya dibuat juga, disampaikan. Nanti si video ini dibuka dengan Atan yang berusaha melakukan trik dengan skateboard, terlihat sebuah kamera standby merekam gerakannya. Ternyata Atan gagal dan terjatuh. Nah, ini storyboardnya. Beda ya. Ini sebagai yang kamera, yang tadi kan yang di moodboard itu tadi ada motion grafiknya gitu. Nah, ini saya nyampein dari beberapa jenis konten yang akan dibuat gitu. Nah, dibuat storyboardnya seperti ini. Bisa dalam bentuk screenshotan hasil referensi kita, ataupun kamu gambar sendiri gitu. Nah, itu tergantung outputnya kamu mau bikin karya apa. Nah, setelah storyboard udah jadi, setelah ini kita sampaikan sama guru kita, karena guru kita kliennya, saya mau bikin karya yang nanti storyboardnya seperti ini gitu. Nah, lalu ada look reference-nya. Look reference-nya ini juga kita harus perhatikan ya. Jadi saya mau bikin video, look-nya nanti akan seperti apa, mulai dari color tone-nya sama lighting-nya gitu. Jadi kita harus sudah tahu saya mau niru, bukan ya mau niru, amati, tiru, modifikasi color tone sama light reference-nya itu seperti apa. Nah, ini contohnya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, ambience-nya lebih ke orange kan. Nah, si color tone-nya juga orange. Jadi setiap video shoot pasti ada warna orange-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi, tadi kan beda ya dari yang main skateboard, ini produknya apa. Nah, itu referensi. Nah, ini referensi untuk kamera movement reference-nya. Jadi, kamu bisa ngambil referensi macam-macam.
saya mau pakai animatiknya seperti yang tadi, yang awal. Saya mau pakai color tone yang iPhone tadi, tapi saya mau ngambil kamera movementnya itu seperti iklan ini gitu. Nah, yang diperhatikan nanti saat proses produksiannya bukan si style ininya ya animatik ya, tapi kamera movementnya beda karena video yang ini kita mau ambil kamera movementnya aja, bukan animatik ya, bukan storynya gitu, bukan color tone-nya gitu. Jadi cuman hanya penggunaan kamera shoot-nya aja kita mau yang seperti apa. Nah, lanjut ada motion graphic reference-nya. Kenapa? Karena tadi nanti kita mau butuh closingannya, closingan videonya nanti mau seperti apa ya, gitu. Nah, saya di sini kita masukin dulu motion graphic reference-nya. Itu motion graphic reference-nya. Lalu musiknya juga harus kita masukin juga musik reference-nya ya. Kita masukin juga. Jadi ada pilihan, ada yang A, ada yang B gitu. Ini kita buat dalam bentuk presentasi buat klien kita. Ini yang tadi, terus apa mau yang ini gitu. Jadi ada referensi musik yang mau kita sampaikan. Lalu artnya juga kita masukkan. Nah, artnya tinggal screenshot aja ya. Untuk art direction-nya Atan, terus Ivan berarti di pasar. Nah, di sini ntar yang fokusnya ada handphone, ada makanan, terus pakai tas. Terus artnya si Mia itu dia karena dia lokasinya di kamar, berarti ada produk-produk ini. Terus penonton si Ivan berarti dia ada di cafe, di outdoor juga. Jangan sampai ya bisa aja sih dia main skateboardnya di luar tapi ngambilnya dari indoor itu bisa aja. Tapi kan kita harus ngeliatin sisi visual di kaca besar si penontonnya itu di kaca besar menghadap ke jalan gitu. Itu dibebaskan aja, itu tinggal main di tekniknya aja gitu. Lalu ini wardrobe-nya juga kita detailkan ya, pakai baju apa, jangan sampai nanti pas proses ini udah mulai syuting ya, udah buat pengambilan gambar, di shoot 1 pakai warna baju merah, ternyata di shoot 2 dengan orang yang sama, di hari yang sama, di cuaca yang sama, pakai baju warna putih gitu. Nah, itu kan jadi kebanting ya. Nah, itu nggak konsisten, nggak continue namanya. Jadi tidak boleh. Nah, jadi fungsinya si pitch deck ini adalah pitch deck ini bagian dari creative brief ya. Jadi kamu buat creative brief dulu dengan segitu banyak itemnya, baru dibuat namanya pitch deck. Nah, pitch deck ini buat kamu present kepada klien kamu. Berarti kalau di tugas sekolah ini yang paket pemerintah, berarti klien kamu adalah guru kamu karena pertama kan guru ya. Berarti targetnya adalah kamu menyampaikan saya mau membuat karya sesuai pitch deck ini yang nanti outputnya jadi hasil yang terbaru dari rancangan saya gitu. Nah, baru nanti hasil produk, jadi guru kamu tuh udah ngebayangin karena dia udah berimajinasi kan. Berimajinasi karya kamu tuh outputnya nanti kayak apa walaupun dengan produk yang kamu sebutin gitu. Nah, dia udah kebayang, oh bagus berarti, ya udah approve ya, kamu tinggal lanjutin. Nah, nanti baru setelah itu kan ada proses UKK. Nah, UKK-nya itu kan berarti sama asesor. Nah, asesornya baru deh ngelihat kamu secara hasil karya yang sudah jadi. Baru nanti ditanya, kalau sama asesor ditanya, perencanaan kamu membuat karya ini bagaimana? Nah, itu bisa kamu unjukin dari creative brief-nya, mood board-nya, terus pitch deck-nya gitu.
Jadi dokumentasinya lengkap. Keren. Nah, selanjutnya ini yang ada di soal ada aset visual ya, aset visual dan audio di mana kamu harus aset visual dan audionya itu ada berupa poster, animasi atau video, tinggal dipilih. Musik latar atau narasi yang relevan serta dapat dapat digunakan dan bebas haki gitu. Lalu mendorong kolaborasi dan pemikiran. Nah, setelah kita udah buat aset visual dan audionya, kita tentunya melakukan review hasil produksi. Jadi di-review dulu ya. Jadi jangan langsung final render itu langsung selesai, di-review dulu. Jadi kita melakukan peninjauan ulang aset audio untuk memastikan kualitas, keselarasan dengan visual, dan daya tarik keseluruhan. Jadi jangan sampai ada motion yang muncul tapi nggak sesuai dengan audionya. Terus begitu pula teks yang muncul itu nggak sesuai dengan audionya. Gitu. Jadi itu semua harus dipastikan. Nah, setelah itu kita review hasil produksi, produk yang harus dihasilkan dari paket soal tersebut. Mulai dari kita pelaporan riset, merangkum hasil riset konten, teknologi, dan kebutuhan audiens. Nah, ini ada di proses creative brief. Jadi creative brief itulah yang jadi dikumpulin nanti. Jadi bahan gitu. Lalu creative brief atau ringkasan ide dan arahan kreatif ya sama. Terus aset visualnya, poster digital, video pendek ataupun animasi, dan audionya, narasi, video latar, dan efek suara. Terus melakukan unggahan ke media sosial setelah konten selesai tanpa revisi. Jadi udah yang di-upload di media sosial itu hasil karyanya yang bukan lagi revisi, tapi yang udah benar-benar final gitu. Yang ini udah, nah ini sama. Nah, ini kalau kita tadi balik lagi ya, hal-hal yang kita harus research di saat pembuatan konten media sosial ya. Contoh beberapa kata kuncinya adalah berdasarkan masalah ya, status, pekerjaan, hobi, kesukaan, lokasi, usia, dan gender. Nah, perlu diingat untuk menentukan target audience harus mendetail yaitu berdasarkan demografisnya gitu. Jadi produknya nggak jadi tepat sasaran, nggak yang bikin produknya apa tapi style gaya desainnya apa gitu. Jadi nggak jelas. Nah, yang harus diperhatikan juga contoh dari beberapa keywordnya yang tadi sudah saya jelasin, balik lagi ini tetap harus dibuat ya. Biasanya anak sekolah keskip nih untuk pemilihan keyword untuk mau buat konten tuh targetnya siapa gitu. Itu skip main bikin karya aja gitu. Nah, habis itu kita memastikan kebenaran dari konten media sosial yang ada. Jadi jangan sampai konten media sosial yang disebarkan itu di berbagai platform kalian itu mengandung hoax atau berita bohong. Jadi produknya benar-benar ada, terus emang informasi yang disampaikan itu fakta, bukan yang dilebih-lebihkan. Tuh. Setelah terus menunjukkan ini nanti aja. Nah, ini beberapa cara kita melakukan riset ya, market ya. Kita bisa menggunakan Google Trend. Google Trend ini misalkan kamu mau bikin konten berdasarkan tren yang ada. Nah, kamu bisa langsung aja buka ke Google Trend, terus cek rekomendasi produk terlaris di marketplace. Terus membuat tools riset produk atau konten, survei langsung ke calon pelanggan,
lakukan pre-order untuk produk tertentu, terus melihat perminatan pasar. Nah, ini kan tergantung kalau kamu mau membuat konten, kamu mau pilih yang mana caranya. Nah, itu semua bisa dilakukan. Jadi nggak ada kata, kayaknya bingung deh bikin konten tuh bagaimana gitu. Jadi kamu bisa banyak item-item cara untuk membuat konten gitu. Ini pakai Oke, kalau ini pakai Google Trend, ini lebih spesifik, nggak ada di soal, ini lebih ke pelatihan sosial media training untuk profesional. Ini nanti aja. Nah, ini contohnya yang ini marketplace. Kamu bisa cari produk yang paling dicari, terus kamu bisa posting karya atau produk, terus minta polling sama teman-teman di sosial media ataupun di kelas gitu, ataupun di lingkungan sekitar rumah kamu. Kalau ini bisa menggunakan market research, kamu bisa pakai Keyhole namanya, nama aplikasinya Keyhole, ya. Yang lagi tren tuh seperti apa? Nah, misalkan kamu tinggal munculin aja hashtagnya, misalkan make up, nanti produknya akan keluar, terus video yang paling trending itu akan keluar. Kalau kamu menggunakan aplikasi Keyhole. Nah, bisa survei langsung ke pelanggan, calon pelanggan, langsung pre-order. Misalkan kamu produknya mau nge-review atau kontennya eh, belum ada, tapi kamu mau buat, itu bisa. Gitu. Lalu melihat perminatan pasar, ya pasarnya seperti apa, dilihat berdasarkan tren dari media sosial. Gitu. Nah, itu untuk yang kita meriset konten itu bagaimana. Nah, selanjutnya, di sini saya mau share bagaimana kita membuat kalender kontennya. Nah, pertama kalau membuat kalender konten tentunya ada beberapa formatnya. Nanti kalian bisa screenshot aja hasil presentasi ini ya. Nanti coba di screenshot aja. Nah, kalender konten itu ada banyak jenis dan macamnya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan masing-masing individu. Ada contoh satu itu seperti ini. Dia ada ID-nya, ada kategorinya, ada jenisnya, ya, ada judul, ada copywriting kontennya, visualisasi desainnya, status, hasil desain, revisi gitu. Jadi ini contoh yang pertama. Kalau yang kedua itu berdasarkan hari, ya, berdasarkan hari, tanggal, ya, tipenya apa, kontennya apa, waktu postingnya itu jam berapa aja gitu. Nah, ini bisa kita lihat hari Senin, ya. Tipenya jam 9 yang diposting berarti gambar, jam 12.30 video, jam 15 meme, jam 8 malam itu teks ya untuk hari Senin. Ntar beda lagi dengan hari yang Selasa gitu dan seterusnya gitu. Itu kalender konten. Nah, cara buatnya gimana? Kamu tinggal buat aja di akun Google, login ke akun Google. Kalau belum ada, tinggal buat. Langkah pertama adalah kita masuk ke Google Drive. Nah, kita bikin baru, kita bikin spreadsheet. Nah, setelah kita bikin spreadsheet, nah kita masukin deh item-item tadi. Yang tadi kalau kita butuhnya per hari, Senin, Selasa sampai Minggu, ya dibuat di spreadsheet. Nah, kenapa harus di sini? Karena bisa dibagikan kepada tim gitu. Jadi bisa dibagikan kepada tim. Jadi tim sudah tahu kapan aja konten itu didistribusikan dan ngebuatnya apa aja gitu. Kalau cara share spreadsheet pasti udah tahu lah ya seperti apa. Nah, lalu ada jenis copywriting. Nah, di sini cara penulisan kita dalam bentuk bisa ada direct ya, di mana bentuk konten tulisan itu mengarahkan orang untuk mengklik halaman di bawah website. Ada marketing di mana bentuk konten menyampaikan informasi penjualan untuk meyakinkan konsumen berupa penjelasan fungsi dan manfaat produk. Ada brand, di mana kalau brand itu kita fokus dalam menyampaikan citra atau identitas suatu brand. Lalu ada SEO, dia fokus untuk tampil dalam mesin pencarian ketika calon pembeli konsumen seringkali harus membuka mesin pencarian untuk mengetahui informasi sebelum membeli produk. Makanya jangan heran kalau
kamu buka sebuah konten, pasti ada aja orang yang spam komen yang nggak sesuai dengan kontennya. Nah, itu berarti dia lagi ngejalanin copywriting secara tidak baik lah gitu. Atau bisa dibilang tidak baik, bisa juga dibilang trik ya, supaya cepat gitu. Lalu ada teknik ya, di mana dia lebih fokus untuk memberikan pengetahuan yang mendalam terkait cara kerja suatu produk atau layanan gitu. Jadi biasanya produk kecantikan, teknologi, atau produk kesehatan. Nah, teknik-tekniknya banyak ya. Tekniknya membuat copywriting itu yang menarik tuh banyak. Bisa mulai dari masalah, situasi ideal dan solusi, atau berupa sifatnya yang rahasia. Di sini contohnya kamu bisa menabung lebih dari 2 juta per bulan dengan gaji 3 juta loh. Nah, ini kan rahasia ya. Nah, akhirnya dia buka slide selanjutnya ataupun dia nunggu video selanjutnya gitu. Lalu fokus pada fitur atau kelebihan atau keuntungan. Jadi kalau produknya itu emang dia mau fokus ke fitur sama kelebihannya, ada formula 4C ya, di mana dia terdiri dari clean, concise, compelling, dan kredibel. Dia jelas, ringkas, menarik, dan dapat dipercaya gitu. Lalu cara cepat untuk ya, targetnya biasanya investasi keuangan, terus ada menggunakan nomor, biasanya dia tips-tips ya, tips-tips untuk di produk dia gitu. Nah, itu untuk cara penulisannya. Nah, saya lanjut lagi untuk selanjutnya yang ini. Nah, sebagai konten kreator ini kita ngapain sih, terus manfaatnya apa gitu. Nah, kalau untuk konten kreator, apakah setiap orang itu adalah konten kreator? Ini di luar dari soal ya. Ini biar kamu fokus, ya insight tambahan buat kamu fokus untuk membuat si karya konten kreator tersebut gitu. Nah, contohnya eh, apa itu konten kreator? Tentunya kita semua bisa jadi konten kreator tergantung eh, mau mengkontenkan dirinya, mengkontenkan produknya, atau mengkontenkan pendapatnya, atau mengkontenkan pekerjaannya. Nah, itu banyak. Kalau kamu postingnya foto-foto kamu, terus video kamu, nah berarti itu kamu konten kreator untuk diri sendiri gitu. Kamu berarti kan nge-branding diri kamu di media sosial itu seperti apa gitu. Nah, definisi konten itu kita menciptakan karya yang dibagikan kepada orang lain melalui media maupun digital. Kalau menurut Sprott Sosial, dia itu individu yang membuat dan membagikan konten yang dimaksud untuk mengedukasi atau menghibur audiens. Kalau menurut Stand of Digital Publishing, seseorang yang bertanggung jawab atas informasi yang ada di media, terutama media digital yang memiliki target audiens tertentu. Jadi dia bertanggung jawab, makanya ada banyak juga konten kreator itu dia berdasarkan diri dia, kalau dia nggak baik, nah ntar pengikutnya bisa jadi nggak baik tuh. Nah, dalam mengembangkan platform di media sosial, tentu banyak hal yang dilakukan konten kreator. Pertama, mencari ide, posting, mencari ide, membuat skrip, mengambil gambar, editing, posting konten, kolaborasi dengan konten kreator lain. Nah, ini hasil kalau kita sudah mengerjakan penugasan itu, berarti kalau misalkan kamu sudah lulus mau jadi konten kreator itu seperti apa? Ya, seperti ini pekerjaannya gitu. Nah, prospek karirnya sebagai konten kreator, kamu bisa mulai dari platform, YouTube, Instagram, TikTok. Nah, itu kamu tinggal pilih mau mulai dari yang mana. Nah, keuntungannya, satu, meningkatkan kredibilitas, personal branding, penghasilan tambahan, kesempatan kerja, membuka peluang kolaborasi. Nah, kalau target kamu misalkan meningkatkan kredibilitas, berarti kamu mau dilihat di media sosial secara masyarakat, kredibilitas kamu tuh baik, berarti konten yang kamu upload adalah konten-konten yang bagus-bagus, yang positif, gitu. Kalau personal branding juga, kamu mau dikenal sama masyarakat luas, itu orang yang suka belajar, suka suka berwisata, suka berolahraga, maka personal branding kamu sesuai dengan kesukaan kamu tadi.
Nah, kalau penghasilan tambahan, nah ini bisa jadi kamu membuat konten itu rajin, ya satu impact-nya adalah penghasilan tambahan. Kesempatan kerja, kenapa di sini ada kesempatan kerja? Contohnya, ini bagi-bagi teman-teman di sini yang sosial medianya isinya adalah foto profilnya nggak ada, terus isi postingannya nggak ada, gitu. Nah, itu harus dirubah kebiasaan itu. Kenapa? Karena kamu kalau mau melamar kerja sekarang, terus kalau mau daftar kuliah, itu pasti ada submission-nya melampirkan media sosialnya. Kalau kamu melampirkan media sosial kamu isinya kosong, maka orang tidak bisa melihat kamu, memprofiling diri kamu itu seperti apa gitu. Jadi misalkan ada si A ini dia mau bekerja di perusahaan IT ya, misalkan ya. Si A mau bekerja di perusahaan IT. Secara kompetensi dia bagus, secara kompetensi bagus. Si B dengan yang sama, jadi secara kompetensi bagus juga gitu. Sama-sama lah keduanya. Tapi si A dia tidak, isi profilnya media sosialnya kosong, nggak ada gitu. Tapi si B isi profilnya adalah kegiatan dia belajar IT, kegiatan dia pelatihan, kegiatan dia belajar di kelas tentang IT tersebut, terus terus komentar-komentar dia, reaction dia terhadap teknologi yang baru. Maka saat di profiling sama perusahaan, kira-kira dengan kompetensi yang sama, untuk tahap selanjutnya dipanggil, karena kan kalau bekerja itu kita ada banyak tahapnya ya. Dari lamaran kamu masuk, dilihat, dibaca, terus nama kamu di browsing di Google, habis itu media sosial kamu dikunjungin. Nah, dari tahapan itu kamu aja tidak memenuhi ekspektasi perekrut kamu, nah maka ya si A ini nggak akan dipanggil. Yang dipanggil adalah si B. Satu, dia dengan skill yang sama, terus si perekrut ini melihat isi sosial medianya, dia nge-branding dirinya sebagai seorang IT. Nah, maka dia akan dipanggil untuk tahap selanjutnya. Nah, gitu perbedaannya. Makanya keuntungan sebagai konten kreator, ya kita ini semua konten kreator. Tergantung kamu konten kreator sebagai diri kamu, konten kreator sebagai produk, konten kreator sebagai uh, mengutarakan pendapat, konten kreator sebagai hobi. Nah, itu beda-beda. Nah, kesempatan kerja ini masuk sekarang ke dalam ranah media sosial gitu. Jadi kamu yang profilnya kosong, nah itu udah mulai diisi sesuai dengan target kamu. Kalau kamu mau kerjanya sebagai, saya mau kerjanya saya di DKV nih, tapi saya suka bidang pertambangan. Ya udah kamu bikin konten-konten tentang pertambangan, dikolaborasikan dengan DKV-nya. Maka saat kamu nanti ngelamar, kamu di profiling sama rekrut kamu, dia udah tahu, oh kamu tuh tahu tambang loh gitu. Nah, itu cara-cara triknya. Terus membuka peluang kolaborasi kalau konten kamu emang mendapatkan reach yang bagus dari masyarakat, maka itu jadi peluang kolaborasi. Nah, proses bisnisnya kita harus melihat juga kalau ini bisa jadi penghasilan tambahan. Nah, proses bisnisnya adalah membuat konten, membangun audiens, memilih topik yang menarik, berkualitas promosi, dan membangun audiens yang setia. Nah, sumber pendapatannya itu banyak banget ya. Mulai dari endorse, event attended, misalkan kamu ada event-event produk ya, terus kamu diminta untuk posting atau hadir di situ, nah itu termasuk dengan promosi dan brand awareness. Makanya ada juga, kamu jangan heran, ada sebuah produk itu melarang beberapa influencer untuk datang ke produknya. Kenapa? Karena dia tahu nih produk yang dia luncurkan itu bertentangan dengan pengikutnya. Nah, itu juga ada kayak gitu-gitu. Lalu kamu bisa diajak jadi pembicara, mengisi event atau seminar, terus merchandise dan bisnis. Jadi bikin merchandise sesuai dengan ciri khas kamu. Lalu bahkan menjadi afiliator. Ya, itu bisa dapat komisinya 2,5% sampai 5%. Lalu yang lainnya AdSense. Nah, itu banyak sekali kan. Kalau kamu emang suka sebagai konten kreator, sebagai diri kamu untuk sebagai apa ya, mau pembicara dan lain-lain, berarti kamu targetnya ini. Kalau kamu mau dikenal berdasarkan event, ya udah kamu berarti konten kreator event. Yang endorsement juga gitu, yang afiliator juga gitu kan, ada juga yang
konten kreator tapi dia nggak endorse tapi dia mengafiliator. Itu juga ada juga. Nah, menurut kamu apa aja basic yang harus dimiliki oleh konten kreator? Dari penulisan, video dan fotografi, editing, kreativitas, komunikasi, dan analisis. Nah, ini banyak banget nih. Kita bisa nih menulis, tapi kita nggak bisa bikin video. Kita bisa bikin video, kita bisa editing, tapi kita nggak bisa berkomunikasi. Nah, makanya ini bisa kolaborasikan dengan teman-teman di kelas kamu, gitu. Nah, setelah udah bikin, oh tapi kok hasil kontennya nggak bagus ya, reaksinya. Nah, berarti harus dianalisis. Ya, berarti kamu harus bisa menganalisis isi kontennya dan pengikut kamu yang ada di media sosial. Nah, mindsetnya untuk bisa mengembangkan potensi dari platform, apa yang harus kita ubah di mindset kita, yang harus kita miliki lah ya, dengan meningkatkan kualitas diri ya dari konten kita akan meningkat dari waktu ke waktu. Terus perlu ditingkatin disiplin diri yang tinggi, agar produksinya itu konsisten dan berkualitas. Nah, konten kreator itu butuh proses yang panjang, membuat konten yang berkualitas sehingga kita harus terus-menerus mengasah skillnya. Luruskan niat kamu sebelum membuat konten, nilai apa yang ingin kamu berikan kepada audiens. Lalu membuat suatu konten tidak harus membuat kamu menjadi konten kreator sukses. Nah, kesuksesan bukan suatu hal yang didapat dalam satu malam, dia butuh proses gitu. Siapa tahu kamu bikin konten ternyata kamu dapat pekerjaannya di misalkan di perusahaan ternyata membuat kamu bisa jadi pembicara ya, bisa aja kamu jadi trainer di perusahaan kamu gitu. Bisa beda-beda jadi kontennya apa, ternyata kerja di perusahaan bisa dimasukin di divisi yang sesuai dengan bakat kamu lah gitu. Nah, selanjutnya soft skill-nya juga penting untuk manifestasi biar jadi uang ya. Mulai dari engagement komunitas yang baik, kolaborasi. Nah, lalu kreatifnya juga memiliki pola pikir kreatif untuk memonetasi konten, open for feedback ya. Red flag paling utama seorang konten kreator adalah tidak mau menerima feedback dari orang lain, sehingga konten kreator memilih feedback yang mana yang kita harus terima atau tidak. Jadi semua harus open, habis itu bisa negosiasi ya untuk closing kerjasama dari brand-brand atau partner. Kamu tuh harus bisa punya skill-skill negosiasi gitu. Kalau udah jalan kontennya. Nah, setiap media sosial itu tentunya punya karakter ya. Karakter yang Instagram itu dia visual, artistik, sound trending, engagement, terus durasi maksimal 90 detik. Kalau YouTube itu dia durasinya lebih panjang, dia tutorial, trending topik. Kalau TikTok itu bisa candid, sound trending, storytelling, durasi 1 sampai 10 menit. Bahkan bisa live ya. Instagram juga sama. Nah, tipsnya supaya bagus, kamu harus tahu sistem hook, di mana dari data penelitian, biasanya audiens akan berhenti menonton suatu video pada durasi sebelum atau maksimal 3 detik pertama. Jadi 3 detik itu tidak menarik, biasanya di skip ya. Habis itu storytelling, ya. Orang Indonesia itu suka dinina boboin, ya. Kenapa cerita sangat penting, jadi storytelling itu harus benar-benar dipikirin. Selanjutnya jadwal post, tidak ada rumus kaku untuk jadwal posting. Waktu posting terbaik yang ada di insight akun kita sendiri, jadi kita harus coba trial and error, kita postingnya di jam-jam berapa. Harus itu mirroring, jadi setiap media sosial itu punya karakter beda, bisa mirroring ya, tapi untuk one content fits all, jadi misalkan dikolaborasikan atau posting di sini akan posting di sana gitu. Nah, yang kamu wajib perhatikan, pertama etika ya. Etika di sini bisa kamu screenshot ya. Tidak mengandung unsur sara, tidak ada penggiringan opini, tidak boleh menyerang pihak orang lain. Usahakan konten yang dibuat ramah, bijak dalam membuat konten, selalu memberikan kredit kepada kreator asli. Nah, Undang-Undang ITE-nya ada, dan ini udah berlaku, jadi hati-hati. Jadi, ada pasal 27, mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggaran kesusilaan. Jadi saat udah ternyata muatan konten kamu ada berkaitan dengan kesusilaan, terus kamu udah posting,
Nah, walaupun kamu sudah posting 5 menit, terus kamu hapus selanjut itu, jangan pikir itu akan hilang. Ada orang yang menyimpannya atau merekodnya. Nah, itu hati-hati. Lalu ada yang pasal 28, mendistribusikan berita bohong atau hoax, mencebar ancaman kekerasan, akses atau mengambil meretas, ngambil punya orang lain, terus penyadapan, mengubah atau merusak, mengganggu sistem elektronik. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan untuk membuat konten. Ya, kita berusaha terus berkreativitas tanpa batas, tapi ada item yang harus dilihat juga gitu. Jadi itu proses reviewer dari kita membuat sebuah konten. Oke, dari saya itu aja. Kalau apabila ada pertanyaan, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Pak Olan. Itu tadi materinya daging banget ya, teman-teman. Dari awal hingga akhir, bahkan teman-teman bisa melihat tips dan trik yang dibagikan oleh Pak Olan, yang mungkin tidak hanya bisa kita terapkan pada saat nanti UKK, tapi juga ketika nanti memasuki dunia industri. Jadi udah standar industri nih ya. Kita langsung aja ke sesi diskusi tanya jawab. Silakan adik-adik, Mas Mbak atau rekan-rekan bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat atau boleh juga raise hand ya, barangkali mau diskusi langsung seputar materi ataupun kompetensi keahlian DKV, atau ada adik-adik yang sedang mempersiapkan UKK nih mau bertanya perihal teknisnya nanti. Boleh, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Bagaimana? Baik, di kolom chat juga sudah dibagikan oleh admin ya untuk token pengisian postes. Jadi jangan lupa untuk mengakses linknya s.id/pengayaan UKK 2025 strip seri 1. Nah, di link itu teman-teman bisa mengakses materi dari para narasumber, kemudian mengisi postes. Yang sesi pertama yaitu post-test webinar dengan token yang sudah kita kirim ya, 31522396. Kemudian di sesi yang kedua, sesi workshop juga mengerjakan post-test dengan token yang berbeda nih. Tokennya juga sudah dikirimkan 305762. Silakan mengisi post-test dengan baik ya, supaya nanti nilainya bisa di atas KKM dan teman-teman bisa berhasil menjadi pandu digital badge merah atau Purwa. Nanti juga ada e-sertifikat dari Komdiki yang bisa langsung di-download. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Atau boleh juga raise hand untuk diskusi langsung. Nih kalau saya lihat bukan hanya adik-adik SMK saja ya, tapi juga ada rekan-rekan kita dari RTIK atau dari Bapak Ibu Guru yang bergabung juga. Silakan barangkali mau bertanya atau sharing nih seputar kompetensi keahlian di KAFI. Bagaimana? Ada pertanyaan dari adik-adik? Mungkin seputar persiapan untuk UKK nanti ya. Ini kalau kita lihat banyak dari siswa-siswa SMK yang akan menghadapi UKK di bulan Februari ya, Februari, Maret, April nih. Sudah sebentar lagi ya persiapannya. Atau barangkali ada yang kesulitan saat mengakses sistem pandu digital, belum bisa post-test atau nilainya masih di bawah KKM ya, untuk post-test masih bisa diulang. Baik, kalau tidak ada, nanti rekan-rekan bisa melanjutkan diskusi atau tanya jawabnya melalui Instagram ya, bisa di DM, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Moderator di sesi awal, nanti bisa kunjungi
Instagramnya di Ertik Bogor atau PT Bonet Utama, bisa menanyakan perihal materi atau teknis UKK nanti. Baik, di sistem pandu digital juga sudah dicantumkan nomor WA ya. Nanti teman-teman bisa menghubungi langsung. Barangkali ada kesulitan pada saat mendownload atau mengisi post-test. Jika tidak ada, kita akan langsung ke sesi dokumentasi. Rekan-rekan yang bisa silahkan mengaktifkan kameranya ya. Kita akan screenshot untuk dokumentasi. Di sini ada masih bertahan 47 peserta. Kita akan capture di layar pertama ya. Silakan adik-adik, Mas Mbak bisa mengaktifkan kameranya. Oke, masih memantau ya. Baik, kita akan capture di slide pertama. Kita mulai 1, 2, 3. Selanjutnya di slide kedua. Oke, masih baru ada yang open cam ya. Kita coba ulang. Wah, ada yang ramean nih di kelas nih ternyata. Luar biasa ya, di hari Sabtu nih menjelang weekend teman-teman masih semangat ke sekolah ini ya. Silakan diaktifkan kameranya. Ada yang nobar nih. Oke, dirapihin dulu rambutnya, kerudungnya. Oke, bisa pose ya, pose literasi digital. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide kedua. Kita capture lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah? Baik, kami pastikan rekan-rekan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau mau diskusi bisa lanjut di DM Instagram ya. Kunjungi Instagramnya Ertik Bogor atau PT Bonet Utama. Dan juga kita sudah cantumkan nomor WhatsApp di sistem pandu digital. Jangan lupa untuk mengakses linknya, akan saya kirimkan lagi di kolom chat ya. Pastikan teman-teman mengerjakan post-testnya untuk menjadi pandu digital, badge merah atau purwa, karena nanti e-sertifikatnya juga menjadi bahan penilaian dari tim UKK. Demikian dari sesi workshop kita, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita, Pak Olat, untuk sharingnya luar biasa bermanfaat sekali untuk kita, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang masih antusias menyimak materi hingga akhir. Mudah-mudahan nanti UKK-nya lancar, mudah-mudahan juga bisa berhasil menjadi Pandu Digital Indonesia Badge Purwa atau Merah. Kami dari panitia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan rekan-rekan bisa langsung leave Zoom saja ya, tidak usah kembali ke room utama. Untuk rekaman bisa kita akhiri sekarang. Terima kasih.